Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya penanaman nilai-nilai kebangsaan bagi peserta didik. Yuk simak video ini, selamat menonton. Apa saja sih yang akan dibahas pada video ini? Nah, pada video ini saya akan membahas tentang yang pertama, apa sih pengertian nilai-nilai kebangsaan? Yang kedua, apa saja manfaat dari penanaman nilai-nilai kebangsaan? Yang ketiga, bagaimana strategi penanaman nilai-nilai kebangsaan? Dan yang terakhir, apa saja contoh penerapan nilai-nilai kebangsaan itu? Nah, untuk yang pertama, apa sih pengertian dari nilai-nilai kebangsaan itu? Nah, pengertian dari nilai-nilai kebangsaan itu merupakan nilai yang melekat pada diri setiap warga negara atau norma-norma kebaikan yang terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dicerminkan dari sikap dan perilaku setiap warga negara sebagai bangsa Indonesia yang senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengesampingkan tanggung jawab untuk menghargai bangsa dan negara lain. Sedangkan untuk yang kedua, apa saja sih manfaat dari penanaman nilai-nilai kebangsaan? Nah, manfaat dari penanaman nilai-nilai kebangsaan itu sendiri agar tidak terjadinya konflik atau kecemburuan satu sama lain antara siswa. Di samping itu juga untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan di antara siswa. Nah, untuk yang ketiga, bagaimana strategi penanaman nilai-nilai kebangsaan? Strategi penanaman nilai-nilai kebangsaan ada 4. Yang pertama, pembelajaran nilai dengan menggunakan strategi tradisional, yaitu dengan jalan memberikan nasihat atau indoktrinasi. Dengan kata lain, strategi ini ditempuh dengan jalan memberitahukan secara langsung nilai-nilai mana yang baik dan yang kurang baik. Dengan strategi tersebut, guru memiliki peran yang menentukan karena kebaikan atau kebenaran datang dari atas, dan siswa tinggal menerima kebaikan atau kebenaran itu tanpa harus mempersoalkan hakikatnya. Yang kedua, pembelajaran nilai dengan menggunakan strategi bebas, yaitu kebalikan dari strategi tradisional, di mana guru atau pendidik tidak memberitahukan kepada peserta didik. Justru peserta didik diberi kebebasan sepenuhnya untuk memilih dan menentukan nilai mana yang akan diambilnya. Karena nilai yang baik bagi orang lain belum tentu baik bagi peserta didik itu sendiri. Dengan demikian, peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih dan menentukan nilai yang baik dan tidak baik. Peran peserta didik dan guru sama-sama terlibat secara aktif. Yang ketiga, pembelajaran nilai dengan menggunakan strategi reflektif adalah dengan jalan mondar-mandir antara menggunakan pendekatan teoretik ke pendekatan empirik, atau mondar-mandir antara pendekatan deduktif dan induktif. Dan yang keempat, pembelajaran nilai dengan menggunakan strategi transinternal merupakan cara untuk membelanjakan nilai dengan jalan melakukan transformasi nilai, dilanjutkan dengan transaksi dan transinternalisasi. Dalam hal ini, guru dan peserta didik sama-sama terlibat dalam proses komunikasi aktif yang tidak hanya melibatkan komunikasi verbal dan fisik, tetapi juga melibatkan komunikasi batin antara keduanya. Nah, yang keempat, apa saja sih contoh penerapan nilai-nilai kebangsaan itu? Contoh penerapan nilai-nilai kebangsaan itu antara lain: 1. Nilai religius, 2. Nilai kemanusiaan, 3. Nilai produktivitas, 4. Nilai keseimbangan, 5. Nilai demokrasi, 6. Nilai kesamaan derajat, dan yang terakhir nilai ketaatan hukum.